An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kita mengambil petikan hikmah dari perjalanan hidup baginda Rasulullah dan sahabat-sahabat. Seorang sahabat bernama Anas bin Malik, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ukhibtu fillahi wa ma yukhafu ahad, wa laqad uzitu fillahi wa ma yu'za ahad, wa laqad atat alayya 30 min baini lailatin wa yawmin ma li wa li Bilal ta'amun ya'kuluhu zu kabidin illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal. Wow, subhanallah. Mari kita perhatikan, Pak. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi sesungguhnya saya telah dibuat ketakutan di jalan Allah. Orang tidak ada yang takut. Artinya beliau sering diancam misalkan, Pak, ya. Disakiti, hendak dibunuh. Macam, Pak, semasa di Mekah Al-Mukarramah, justru beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu, kalau kita baca sejarahnya, sangat menarik sekali itu, Pak. Sekarang saksi sejarah yang nampak jelas, kalau Bapak ke Mekah Al-Mukarramah, mudah-mudahan Allah buka tanah suci kembali, Pak, kita sehat semua dan pandemi ini cepat berlalu. Di Mekah itu kira-kira 7 km atau 6 dari Masjidil Haram ada satu bukit, Jabal Thur namanya, Pak, ya, atau Jabal Thawr. Jabal Thawr itu dia seperti mirip bentuk punuk onta, Pak, ya. Di atas sana itu Al-Fakir ilallah, waktu sekolah dulu di sana sudah pernah sekali saya naik, Pak, di musim dingin. Kalau musim panas kita tak tahan. Musim dingin berangkat jam 3 malam sampai subuh. Nanti kira-kira sarapan makan di atas sana, kita bawa bekal. Baru turun kira-kira jam 7 pagi dan nampak kota Mekah Al-Mukarramah memandang, Pak, ya, dari bukit yang tinggi. Dan dia tidak ada pepohonan di situ, bukit bebatuan, Jabal Thur namanya, Pak, ya. Disitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi dahulu. Ketika nak hijrah dari Mekah ke Madinah, dikejar terus oleh orang-orang, lebih kalau saya tak salah 40 lelaki tangkas yang disepakati oleh kafir Quraisy di Mekah dahulu untuk mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam, membunuhnya. Menakjubkannya, Pak, di malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya setelah beberapa hari berbincang dengan Sayyidina Abu Bakar, dan Abu Bakar ingin ikut. Makanya siapakah manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad di umat ini? Jawabannya adalah Abu Bakar. Kesetiaan, kecintaan Sayyidina Abu Bakar ini kepada Nabi Muhammad, subhanallah, mengorbankan diri, Pak, ya, bahkan Sayyidina Abu Bakar dulu orang Arab, Pak. Salah satu keahlian orang Arab jahiliyah, mereka sangat ahli dalam meneliti bekas kaki. Dia akan dapat melewat orangnya di padang pasir itu, bayangkan, sangat ahli sekali. Jadi kita membaca sejarah itu sepatutnya harus dianalisa, diteliti dengan mendalam, Pak. Orang Arab ini sangat ahli sekali di masa itu meneliti bekas kaki, karena mereka di padang pasir biasa, Pak, ya. Nabi SAW, Abu Bakar sangat teliti sekali, sangat cinta kepada Nabi, sehingga beliau persiapkan yang sempurna seluruhnya. Ketika tiba waktunya Nabi SAW dan Abu Bakar, singkat ceritanya, nak berangkat ke Madinah, bersembunyi di Jabal Thur. Jabal Thur itu, Pak, ada gua, bukan gua sebenarnya, berbentuk seperti batu besar. Di bawahnya itu ada space tempat, kira-kira muat 2 orang. Memang diuji 2 orang lah muat, Pak, 3 orang sempit sekali. Disitulah Nabi kita bersembunyi, Abu Bakar. Di atas, kalau orang yang di atas menengok ke bawah nampak. Makanya di kitab-kitab disebutkan kalau orang kafir itu dahulu seandainya menengok ke bawah, pasti dia akan melihat Nabi Muhammad dan Abu Bakar di situ. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelum itu semua Abu Bakar menyuruh anaknya yang bernama Abdullah bin Abu Bakar, Ananda, nanti kalau saya dengan baginda Rasul, ini semua orang kafir Quraisy sudah musyawarah, Pak, ya, nak membunuh Nabi dengan cara mengutus 40 lelaki yang tangkas, yang siap, Pak, ya, dengan peralatan yang lengkap. Jadi singkat cerita, Abdullah bin Abu Bakar ini diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, kalau kami nanti dengan baginda Rasulullah sudah lewat ke Jabal Thur, silahkan paginya bawa kambing peliharaan kita ini ke pangkal bukit tersebut. Tujuannya supaya nanti bekas kaki kami dihapus oleh bekas kaki kambing. Coba perhatikan tuh cerdasnya Abu Bakar, hebatnya perhatian Abu Bakar kepada baginda Rasulullah. Orang Arab nanti kalau dia nampak, mereka akan memegangnya, dan dia akan perkirakan itu sudah berapa lama berangkat. Kalau belum sempat 1 hari, mereka akan mengejarnya, Pak, dengan cepat. Ada kuda, ada unta dan seterusnya. Subhanallah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, singkat ceritanya, Abdullah bin Abu Bakar ini sengaja membawa kambing ini, Pak, gembalaan kambingnya untuk menghapus bekas langkah itu.
Meski begitu orang kafir Quraisy masih memperhatikan terus Pak ya, karena mereka sangat banyak sekali, dan dibuat semacam undian, siapa yang menemukan Muhammad akan diberi hadiah. Kalau saya tak salah 100 atau 40 onta Pak ya, di saat itu, hidup atau mati. Ya jemaah yang dirahmati Allah, mereka sampai juga di bukit, di puncak bukit Jabal Thawr ini atau Jabal Sur. Itu membutuhkan waktu, kalau saya tak salah Pak, kami berangkat itu 1,5 sampai 2 jam lah bagi kita anak muda. Sekarang alhamdulillah saya perhatikan sudah dibuat semacam tangga. Dulu tak ada tangga Pak ya, di batu-batu itu kan. Para pelajar, para mahasiswa kami berangkat ke sana dulu. Subhanallah. Ya jemaah yang dirahmati Allah, perjalanan hidup Nabi SAW yang seperti itu benar yang beliau sampaikan ini. Saya telah diuji Allah, dibuat ketakutan supaya takut. Padahal Nabi tak takut Pak ya. Disebutkan Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyatul Awliya bahwasanya ada riwayat menyebutkan kekuatan fisik Nabi kita itu Pak, kekuatan fisik badan Nabi kita itu setara dengan 30 atau 40 lelaki yang tangkas. Bayangkan tuh ya, fisik Nabi kita itu. Seandainya Nabi SAW ingin melakukan kekerasan misalkan atau melawan dengan tegas, sangat mudah sekali Pak. Saya rasa 2 orang kafir itu ditarik saja tuh. Kalau 40 orang sudah bisa menumbangkan 1 bus tuh Pak ya. Iya tak? Bisa mengangkat 1 bus tahu? Bisa pasti. 40 orang aslinya bisa mengangkat 1 bus untuk mengapakannya. Itu kekuatan fisik Nabi kita. Tetapi Nabi Muhammad SAW yang sangat kuat dan hebat itu Raufur Rahim. Wabil mu'minina Raufur Rahim. Nabi kita itu sangat rauf, penyayang dan pengasih. Tak mau beliau Pak. Ketika disakiti berdarah pipi Nabi, berdarah tumit beliau, Nabi hanya mengatakan, "Ma falaha qaumun" atau "Ma aflaha qaumun adzau nabiyahu." Bagaimanalah satu kaum itu akan berjaya kalau mereka menyakiti Nabi mereka. Maksudnya beliau Pak ya. Tapi beliau tak mengeluh. Seandainya Nabi SAW di perang Uhud atau Badar ingin menangkap orang kafir ini satu persatu, beliau bisa Pak ya. Sangat kuat sekali fisik Nabi itu, tapi tidak. Itulah perjuangan itu Pak ya. Itulah perjuangan itu. Makanya kalau ada di akhir zaman ini Pak Ustadz, saya bisa terbang. Misalkan seorang bilang begitu Pak ya. Saya bisa hilang dalam sekejap ke satu tempat. Jemaah yang dirahmati Allah, coba perhatikan baginda Nabi Muhammad SAW. Sepatutnya kalau seandainya terbang, hilang dan seterusnya itu layak, pasti Nabi SAW dahulu dari Mekah ke Madinah, kenapa tak terbang saja beliau? Kenapa tak menghilang saja Nabi kita? Kenapa harus susah-susah ke Jabal Sur Pak ya? Dikejar-kejar. Bahkan di situ ada satu kisah yang menunjukkan betapa cintanya seorang sahabat kepada baginda Rasulullah Abu Bakar. Masuk ke gua itu Pak, disebutkan dalam kitab Tarikhu Makkah karangan Imam Al-Azraqi. Abu Bakar dia tak mau baginda Rasulullah duluan masuk Pak. Karena orang yang mencintai itu pasti dia akan sangat perhatian dengan yang dia cintai. Abu Bakar masuk duluan, beliau merapikan dulu, memperhatikan apakah ada lubang ular atau seterusnya. Beliau tutup seluruh lubang yang ada Pak. Dan di Jazirah Arab, lubang kalau ada ular itu cukup berbisa Pak ya, karena padang pasir. Ya jemaah yang dirahmati Allah, ada satu riwayat memang sanadnya lemah. Ada satu lubang yang Abu Bakar tidak sempat menutupnya. Dan disebutkan beliau tutup dengan ibu jari kaki beliau. Dan di riwayat itu memang sanadnya itu lemah Pak ya. Tapi boleh gambaran sebagai cinta Sayyidina Abu Bakar kepada Rasul. Dan memang benar sangkaan itu ada ular dan tersengat kaki Abu Bakar dan dia menangis menahan sakitnya itu Pak. Tapi dia tidak mau membangunkan Rasulullah yang sedang berbaring di pangkuannya yang sedang capek Pak ya. Itu setelah menetes air matanya ke pipi Nabi baru terbukti dan Nabi SAW melihat. Dan Nabi pun mengatakan, kenapalah tidak engkau sebutkan? Dan Nabi mendoakan itu. Disebutkan di riwayat itu mukjizat Nabi kita, doa sangat mustajab. Satu riwayat menyebutkan tidak begitu, tapi menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika melewati bukit ini di atas sana Pak, memang tajam, batu-batunya cukup tajam Pak ya. Saya menyaksikan itu sendiri saat sekolah dulu di sana. Saya perhatikan batunya agak tajam Pak. Kalau kita tak pakai sandal atau tak pakai sepatu, kami dulu pakai sepatu Pak, supaya gesit kita cepat ke atas sana. Itu cukup tinggi. Jadi pasti kaki kita bisa saja tertusuk oleh batu yang tajam atau luka dan seterusnya. Makanya saat itu Abu Bakar menangis melihat baginda Rasulullah SAW
yang biasa. Karena Rasulullah SAW kana lahu na'lani. Beliau selalunya mulai dari kecil mempunyai 2 sandal, Pak ya. Jadi pas di situ karena ingin lebih cepat dibuka sandal. Dan Abu Bakar melihat Rasulullah merasa kesakitan sebenarnya, tapi beliau menutupinya melewati batu-batu yang tajam di situ. Makanya Abu Bakar menangis, ya Allah, inilah baginda Nabi Muhammad, manusia paling mulia, disakiti umatnya seperti ini. Jemaah yang dirahmati Allah, ini walaqad uzitu fillahi wa ma yu'za ahad. Kembali ke fokus. Dan saya telah disakiti di jalan Allah, belum ada manusia yang disakiti. Walaqad atat alayya salasuna. Sungguh telah berlalu kepada kami 30 hari 30 malam, saya dan Bilal tidak mempunyai makanan untuk dimakan oleh perut kami kecuali bekal kurma yang sedikit yang selalu Bilal simpan di ketiaknya. Maksudnya itu apa maksudnya, Pak? Sangat sedikit sekali. Itu saja yang dihemat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Bilal. Bayangkan, Pak, kita sempat tak seperti ini. Baik jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa kita 1 hari saja karena tak makan sudah mengeluh kita, Pak. Terus teranglah. 2 hari misalkan, atau sangat sedikit sekali. Mohon maaf, kadang suami istri gara-gara garam saja kurang sesuai sudah dimarahi istri, dan seterusnya. Baginda Nabi SAW seperti ini, Pak, sangat-sangat sederhana sekali. Ini terjadi ketika Nabi SAW keluar dari Mekah dengan tujuan hijrah, dan Bilal di satu riwayat itu setelah dari bukit Jabal Sur, Nabi turun lagi setelah 3 hari, Pak ya, baru Bilal ikut bersama ke Madinah. Dalam perjalanan itu makanan sangat sedikit sekali.